Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali beribadah di rumah kita masing-masing, ibadah pertanyaan atau evangelisasi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, mari kita baca dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca tadi firman Tuhan itu dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tema kita adalah kemerdekaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap tatanan kehidupan pasti ada aturan yang mengatur, mengendalikan perjalanan orang-orang atau masyarakat atau anggota daripada tatanan kehidupan tersebut. Tujuannya dibuat tatanan itu agar kita bisa melakukan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita bisa menghindarkan hal-hal yang tidak baik sehingga kita terhindar juga dari hukuman. Saudara, di negara kita pun demikian. Di Indonesia ini pemerintah bertugas menata kehidupan masyarakat dengan menerapkan berbagai aturan, dengan membuat berbagai hukum. Tujuannya agar kita hidup baik, hidup berdampingan, hidup bersosial, tidak saling merugikan. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Karena kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah warga negara Indonesia, warga kerajaan sorga. Untuk dapat ke sorga pun ada aturan yang harus kita hidupi, yaitu perintah Allah. Mengikuti perintah Tuhan, menjauhi larangannya, maka kita akan menjadi pewaris kerajaan sorga atau warga kerajaan Allah di negara kita, agar kita hidup tenang, agar kita jauh dari masalah. Maka kita harus mengikuti aturan yang berlaku di negara kita, menjauhkan larangan yang berlaku di negara kita. Demikianlah Rasul Petrus juga mengingatkan kepada kita. Rasul Petrus mengingatkan agar kita turut, bahkan tunduk kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh raja di zaman mereka itu. Kenapa Rasul Petrus menekankan hal ini, Bapak Ibu Saudaraku? Sesungguhnya bagi orang Yahudi, mereka tidak mau menerima jika mereka dipimpin oleh orang kafir. Yang mereka pahami orang kafir itu adalah orang di luar suku mereka, di luar bangsa mereka. Maka ketika kerajaan Romawi memerintah atas mereka, mereka berusaha untuk membangkang. Namun Petrus mengatakan, turutilah demi kemuliaan Allah. Turutilah aturan yang berlaku. Tunduklah kepada raja. Taatilah aturan yang dibuat oleh raja. Jangan pembangkang, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya,
Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menjadi pembangkang-pembangkang terhadap aturan. Karena setiap pembangkangan akan mendatangkan hukuman. Maka Rasul Petrus mengingatkan orang Kristen harus menjadi orang yang jauh dari hukuman, baik hukuman di dunia ini maupun hukuman dari Tuhan kita. Memang kadangkala aturan itu tidak mengenakan bagi kita, tidak menguntungkan bagi kita. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah hikmat dari Tuhan itu harus kita miliki. Ketika peraturan itu tidak menguntungkan pun bagi kita, bagaimana kita bersikap tidak menjadi pembangkang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan juga mengajar kepada kita. Kenapa kita harus mengikuti, kenapa kita harus menuruti perintah di negara kita ini? Karena disinilah kita hidup. Demikian juga bangsa Israel ketika itu, orang Yahudi ketika itu. Di mana mereka hidup, mereka harus mengikuti aturan agar mereka jauh dari hukuman. Karena apa? Pemerintah telah menghunjuk orang-orang. Pemerintah telah menghunjuk pegawai-pegawai, wali-wali yang akan menghukum setiap pembangkang dan menghormati setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Tujuan yang kedua, kenapa Rasul Petrus mengatakan supaya kita harus turut dan taat kepada aturan? Tujuannya agar orang-orang yang berupaya untuk memberitakan berita bohong, untuk menfitnah orang Kristen, tertutup kemungkinannya. Jadi tidak ada celah bagi orang-orang bodoh itu, orang-orang yang sesat itu, untuk mencelakakan orang Kristen. Itulah tujuannya kenapa kita harus patuh. Sedangkan hidup benar, masih banyak fitnah yang datang kepada mereka. Apalagilah mereka pembangkang, makin mudah celahnya. Demikian juga sama seperti Yesus. Sesungguhnya ketika Yesus itu difitnah, dia bisa punya alasan untuk membangkang, untuk melawan. Tapi Yesus tidak memilih opsi tersebut. Sehingga apa? Semakin dia dihakimi, semakin orang tidak menemukan kesalahannya. Semakin dia ditanya, semakin orang tidak menemukan kesalahannya. Hanya karena hati mereka sudah dikuasai iblis, maka mereka memutuskan menyalibkan Yesus. Nah, dari firman ini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang mau kita lihat? Setidaknya ada dua pesan penting yang mau disampaikan kepada kita. Pertama, pesan penting dari firman ini bagi orang-orang yang dipercaya menjadi pemimpin, dipilih Tuhan menjadi penguasa, dipilih Tuhan menjadi aparat hukum dan aparat negara kita ini. Apa yang menjadi seruan Tuhan bagi Anda? Yang pertama, tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai penguasa yang diberkati oleh Tuhan, sebagai aparat negara yang dipilih oleh Tuhan. Kita atau Bapak Ibu Saudara harus menciptakan suasana, menjadikan profesi Anda agar warga negara atau orang yang Anda pimpin, orang yang Anda atur, hidupnya terberkati. Mereka merasakan indahnya dipimpin oleh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi warga negara ini, bagi warga provinsi, kecamatan, kabupaten, desa di mana kita tinggal, tidak ada alasan warga untuk membangkang kepada kepemimpinan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena Anda memimpin dengan takut akan Tuhan. Anda memimpin dengan jujur dan tulus. Anda memimpin dengan totalitas sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kepada para pemimpin, kepada para penguasa, kepada para aparat negara ini, jangan menggunakan jabatan yang kita miliki itu untuk memperkaya diri sendiri. Tuhan memilih Anda, Tuhan memilih saudara-saudara, gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, jabatan yang Bapak Ibu miliki, pakailah itu untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan, bukan malah semakin jauh. Berarti Anda bekerja juga untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir, jabatan yang Anda miliki itu, gunakanlah itu
sebesar-besarnya untuk kebahagiaan orang-orang yang Anda layani. Sehingga dengan demikian, kembali saya katakan, tidak ada lagi alasan orang untuk melawan, membangkang dalam kepemimpinan Bapak Ibu Saudara. Pesan yang kedua kepada masyarakat, kepada kita umat Tuhan. Apa yang menjadi pesan firman ini bagi kita? Yang pertama, tunduklah akan aturan yang dibuat di negara kita ini. Patuhlah. Misalnya dalam berlalu lintas. Sekarang dikatakan ketika kita keluar rumah oleh karena pandemi virus COVID-19 harus menggunakan masker. Maka turutilah itu. Karena itu demi kepentingan kita juga. Dan aturan yang dibuat oleh pemerintah semata-mata demi kebaikan rakyatnya. Maka turutilah itu. Kemanapun kita melangkah. Jangan harus ada dulu hukumannya. Bagi yang tidak menggunakan masker, denda 500.000. Baru kita menggunakan masker. Itu bukan kesadaran. Dalam berlalu lintas, kalau tidak ada polisi, tidak menggunakan helm. Padahal ada atau tidak ada pun polisi, helm itu menjadi perangkat penting bagi kita ketika menggunakan sepeda motor. Tidak menggunakan sabuk pengaman ketika di dalam mobil, harus ada polisi dulu. Ataukah kita menggunakan sesuai dengan aturan hanya karena takut terhadap hukuman? Maka sekarang milikilah kesadaran tunduk kepada aturan, bukan karena ada hukumannya, tapi semua itu demi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, seperti yang dikatakan Rasul Petrus tadi. Pesan yang kedua dari firman ini kepada kita, apapun yang menjadi persoalan kita, Bapak Ibu Saudaraku, sebanyak apapun harta yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah gunakan itu untuk membeli keadilan. Jangan pernah gunakan harta itu membeli kebenaran untuk memenangkan perkara kita. Tapi tetaplah hidup di dalam kebenaran. Tetaplah hidup dalam firman Tuhan. Jangan bermain-main. Kemudian yang ketiga, tetaplah berbuat baik. Agar dengan berbuat baik kita membungkam mulut-mulut para pencemooh. Kita membungkam orang-orang yang selalu menfitnah. Karena mereka tidak akan menemukan kekurangan dan kesalahan dalam diri kita sekalipun kita difitnah. Biarlah hukum dan aturan yang menentukan kita benar atau tidak, bukan pandangan orang lain. Maka hiduplah benar sebagaimana firman Tuhan ini katakan. Kemudian apalagi pesan Tuhan kepada kita? Sebagai orang yang merdeka, manfaatkan kemerdekaan ini. Kita merdeka. Merdeka secara iman, lepas dari genggaman iblis. Kita juga merdeka secara fisik, secara demokrasi dari jajahan negara-negara lain. Maka manfaatkanlah itu sebesar-besarnya. Pertama, demi kemuliaan Tuhan. Kedua, mencari kesejahteraan bagi kita dengan ketulusan dan kebenaran. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita merdeka menikmati berkat Tuhan. Apa yang kita dapatkan, kita nikmati dengan kemerdekaan dan kebebasan tanpa ada rasa takut. Karena apa? Kita mendapatkannya bukan dengan penipuan. Kita mendapatkannya bukan dengan kejahatan. Kita mendapatkannya bukan dengan mencuri. Sehingga apa yang kita dapatkan, kita nikmati dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir dikatakan di sini, saling menghormatilah satu dengan yang lain. Saling mengasihilah satu yang dengan yang lain. Dengan demikian, dimanapun kita berada, kita akan seperti emas. Mau ditempatkan di lumpur, dia akan tetap menjadi emas. Ditempatkan di tanah yang panas, dia tetap emas. Ditempatkan di yang bersalju, dia tetap emas. Dimanapun dia berada, tetap menjadi emas yang diincar, dicari oleh orang, dan disenangi oleh orang. Demikianlah juga kita dituntun oleh firman Tuhan ini, agar kemanapun kita melangkah, siapapun yang memimpin kita, dimanapun kita berada, tunjukkanlah kepatuhan kita, ketaatan kita. Dan semua itu kembali kepada ayat ke-13 tadi, demi kemuliaan Tuhan. Maka hiduplah demi kemuliaan Tuhan. Karena siapa yang hidup demi kemuliaan Tuhan, berkat akan mengalir dalam kehidupannya. Sukacita, damai sejahtera akan mengalir bagi kehidupannya.
Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya bersama dengan keluarga kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Engkau yang mengajar kami untuk melakukan yang benar, yang baik di tengah-tengah hidup kami. Sesungguhnya kami memiliki banyak pergumulan dan kesusahan, tapi kami yakin Tuhan yang akan memenangkan kami menjadi orang yang turut kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, dan patuh kepada para pemimpin di negara kami ini. Dan semua itu akan kami lakukan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pergumulan kami, segala kesusahan kami, khususnya pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang berkuasa memenangkan kami, sehingga kemanapun kami melangkah dan berada, berkat Tuhanlah yang menjadi sukacita dan hidup bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Panas nih, dinyalakan.